Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhirnya Kiai Haji Dawa Muallim atau yang kita kenal dengan channelnya Muallim Center membongkar seluruh kelam Baklawi mulai dari A sampai Z. Artinya termasuk bagaimana beliau membangun sebuah narasi yang hemat saya ini sangat luar biasa, karena kemudian mencerdaskan umat terkait soal suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Dan ini wajib memang untuk diketahui oleh para bangsa Nusantara, sehingga tidak gampang dikibuli oleh oknum-oknum yang merasa paling orisinil padahal palsu, bahwa hanya dia yang merupakan suriat Rasulullah yang hidup sampai hari ini, terutama di Nusantara. Coba kita simak secara bersama-sama. Muslim pribumi harus tahu silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada 1 juta orang Islam pribumi, 1 juta saja yang tahu tentang silsilah ini, maka dijamin nih Baklawi akan jujur apa adanya, akan berani terus terang apa adanya. Oleh sebab itulah, mari kita pelajari silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jangan sampai kehabisan kuota. Langsung saja perhatikan berikut ini. Yang terkenal di Indonesia seolah-olah hanya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini seolah-olah yang ada di Nusantara, bahkan di Asia nih, dicaplok semua oleh Bani Alawi. Padahal tidak begitu. Oleh sebab itulah, mari kita pelajari silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Karena mempelajari satu bab itu lebih utama daripada sholat sebanyak 1000 rakaat. Sabda Rasulullah SAW, la antartuwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun an tusalliya mi'ata raka'atin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Oleh sebab itulah, mari kita niat ngaji mempelajari satu bab, yaitu mempelajari tentang silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah kita pelajari, maka silahkan share sebanyak-banyaknya video ini, sebar kemana-mana, agar semakin banyak kaum muslimin wal muslimat di Nusantara paham tentang silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Yang akan kita bahas pertama adalah dzurriyyah dari Al-Hasani. Karena seolah-olah Al-Hasani di Nusantara ini dinafikan, ditiadakan oleh Bani Ba'alawi, oleh Rabithah Alawiyah. Maka kita akan bahas tentang Al-Imam Al-Hasan Al-Muthanna. Siapa itu Al-Imam Al-Hasan Al-Muthanna? Beliau adalah putranya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Hasan memiliki seorang putra namanya Al-Hasan Al-Muthanna. Beliau ini yang selamat dari kekejaman Karbala. Wa ikhwatuhu, saudara-saudaranya Sayyidina Al-Hasan Al-Muthanna bin Hasan min abih, daripada jalur bapaknya, isyruna rajulan, yaitu sebanyak 20 laki-laki. Ya, coba bayangkan nih, ini hanya dari jalur Sayyidina Hasan Al-Muthanna saja, ini memiliki saudara, ya, memiliki saudara sebanyak 20 laki-laki. Minhum, sebagian mereka, yaitu namanya Zaid bin Hasan, wa Muhammad Al-Akbar, Muhammad Al-Asghar, Abdullah wa ghairuhum. Kemudian auladul Hasani Al-Muthanna, putra-putri dari Sayyid Al-Hasan Al-Muthanna. Ada yang namanya Al-Hasan Al-Muthallas. Jadi ini Sayyidina Hasan memiliki putra namanya Hasan, memiliki cucu namanya Hasan. Jadi Al-Hasan Al-Muthallas bin Al-Hasan Al-Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya kan begitu. Kemudian ada lagi namanya Ibrahim, ada lagi namanya Abdullah, ada lagi namanya Muhammad, ada lagi namanya Ja'far, ada namanya Dawud, ada putri beliau namanya Ummu Kulthum, kemudian Zainab, ada Mulaikah atau Malikah, ada Ruqayyah, ada Fatimah, ada Ummul Qasim. Ini dari jalur Sayyidina Al-Hasan Al-Muthanna. Belum dari jalurnya Sayyidina Zaid bin Hasan bin Ali, belum dari yang lain-lain, yang dari jalur Al-Hasani.
Kemudian kita akan membahas yang dari jalur Al-Husaini. Silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dari jalur Al-Husaini, karena diyakini bahwa yang tersisa tatkala pembantaian di Karbala hanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, maka kita akan membahas tentang silsilah dzurriyyah dari Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang pertama perhatikan, auladu Aliyin Zainal Abidin, putra-putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ada namanya Muhammad Al-Baqir. Lah Muhammad Al-Baqir inilah yang nanti akan dicangkokkan oleh Ba'alawi bin Ubaidillah kepada Sayyid Muhammad Al-Baqir. Kemudian Sayyid Muhammad Al-Baqir memiliki saudara namanya Abdullah. Kemudian memiliki saudara lagi namanya Al-Hasan, namanya Al-Husain. Kemudian namanya Zaid bin Ali, namanya Umar, namanya Al-Husain Al-Asghar, namanya Abdurrahman, kemudian Sulaiman, Ali, Muhammad Al-Asghar. Kemudian putri beliau, putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin, ada yang namanya Zainab, Khadijah, Ummi Kulthum, Fatimah, Aisyah, dan Aliyah. Coba dibayangkan nih, segini banyaknya dari putra-putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin, lah kok seolah-olah yang masih bercokol di Nusantara hanya dari Bani Alawi bin Ubaidillah yang dicangkokkan kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Lah, nanti kita akan telusuri lagi. Kemudian jalur dari yang kedua, yaitu kita ambil sampel contoh dari jalurnya Sayyid Muhammad Al-Baqir. Sekarang perhatikan yang nomor 2. Kita ambil satu contoh, satu sampel dari dzurriyyahnya Muhammad Al-Baqir. Auladu Muhammadin Al-Baqir, putra-putri dari Sayyid Muhammad Al-Baqir. Ada yang namanya Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini sudah terkenal di Nusantara karena menjadi cantolan, cangkokan dari Bani Alawi kepada Sayyid Ja'far As-Shadiq kepada Sayyid Muhammad Al-Baqir. Kemudian Ja'far As-Shadiq memiliki saudara namanya Abdullah, kemudian Ibrahim, Ubaidullah, Ali, kemudian Zainab dan Ummu Salamah. Kemudian perhatikan yang nomor 3. Kita ambil sampel contoh satu saja, yaitu auladu Ja'far As-Shadiq, putra-putri dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Ada namanya Ismail, kemudian Abdullah, Musa Al-Kadzim. Lah Musa Al-Kadzim ini memiliki banyak keturunan yang menjadi ulama-ulama besar, yang menjadi wali-wali Allah. Tetapi di Nusantara seolah-olah juga dinafikan, ditiadakan dari keturunan Musa Al-Kadzim. Kemudian ada namanya Ishaq Al-Mu'taman, ada namanya Muhammad, ada namanya Al-Abbas, ada namanya Ali Al-Uraidi. Lah Ali Al-Uraidi lah ini yang dijadikan jalurnya Ba'alawi di Nusantara, yaitu Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Kemudian ada lagi namanya Abu Bakar, ada namanya Asma, kemudian ada Fatimah, dan ada namanya Aisyah. Kemudian kita lihat jalur yang keempat, yaitu dari jalurnya Ali Al-Uraidi. Ini kita ambil satu sampel loh ya, satu contoh saja. Ali Al-Uraidi lahum minal waladi 11 waladan. Beliau memiliki putra-putri sebanyak 11 anak. Coba, 11 anak ini banyak sekali. Tetapi aneh, nanti kalau yang jalur tersisa itu dari jalurnya Muhammad An-Naqib, ini kan aneh sekali begitu ya, aneh sekali. Coba perhatikan putra-putri dari Sayyid Ali Al-Uraidi. Yang pertama ada namanya Al-Husain, ada namanya Ja'far Al-Akbar, ada namanya Isa, ada namanya Al-Qasim, ada namanya Ali, ada namanya Ja'far Al-Asghar, ada namanya Kulthum, ada namanya Al-Hasan, ada namanya Muhammad An-Naqib. Lah Muhammad An-Naqib inilah yang dijadikan cantolan, cangkokan dari Ba'alawi. Kemudian ada namanya Ahmad Asy-Sya'rani, ada namanya Aliyah. Ini coba diperhatikan nih, Masya Allah, sungguh luar biasa. Baru silsilah dari yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 saja. Itu kalau seandainya Ba'alawi jujur, ini banyak sekali dari dzurriyyahnya Sayyid Muhammad Al-Baqir maupun dari Ja'far As-Shadiq ya, yang menyebar ke Nusantara. Masya Allah, bukan hanya dari Ba'alawi saja. Kemudian mari kita perhatikan silsilah yang kelima, yaitu dzurriyyahnya Sayyid Muhammad An-Naqib,
lahu sittata asyara waladan. Beliau memiliki 16 putra-putri. 16 ini banyak sekali. Jangan dihilangkan semua begitu ya. Yang pertama Isa Ar-Rumi. Yang kedua Yahya, kemudian Hasan, kemudian Musa, Ja'far, Ibrahim, Ishaq, Ali, Al-Husain. Kemudian putri beliau ada namanya Ummul Qasim, Ruqayyah, Khadijah, Ummu Abdullah. Kemudian ada namanya Asma, kemudian Fatimah, dan Ummu Abiha. Ini adalah putra-putri dari Sayyid Muhammad An-Naqib. Lalu mengapa yang terkenal seolah-olah dari jalur Sayyid Isa Ar-Rumi saja? Ini kan perlu dipertanyakan ya kan? Kemudian perhatikan lagi jalur yang keenam. Kita ambil sampel contoh satu dari Auladu Isa Ar-Rumi. Putra-putri dari Sayyid Isa Ar-Rumi. Lahu thalathuna waladan. Bahkan beliau nih Sayyid Isa Ar-Rumi memiliki 30 putra-putri. 30 putra-putri ini kan sangat banyak. Minhum sebagian mereka ada namanya Muhammad Al-Azraq, kemudian Ibrahim, Ishaq, Ismail, Musa, Harun, Yusuf, Dawud, Sulaiman, Ja'far, Ali, Husain, Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Asghar, Al-Qasim, Zaid, kemudian ada namanya Ahmad Al-Muhajir. Tetapi pertanyaannya, mengapa yang terkenal seolah-olah dari jalurnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi saja? Padahal Sayyid Isa Ar-Rumi memiliki 30 putra-putri. Ini kan perlu kita pelajari bersama. Kemudian mari kita perhatikan lagi silsilah yang ketujuh, yaitu satu sampel, satu contoh dari Auladu Ahmad Al-Muhajir, putra-putri Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Yang tercatat adalah 3 orang, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Ya, ini yang tercatat resmi, yaitu 3 orang. Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Tidak ada namanya Ubaidillah. Itu wakilah, dikatakan begitu. Rajulun akhar, laki lain, ismuhu yang namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Wa huwa alladhi hajara ma'a walidihi. Dialah yang hijrah beserta ayahnya ila Hadramaut, ke Hadramaut. Walaqaba nafsahu, dan dia melaqabi dirinya sendiri bi Ubaidillah, dengan nama Ubaidillah. Katanya namanya Abdullah, tapi melaqabi dirinya dengan nama Ubaidillah. Tawadhu'an li rabbih, karena tawadhu kepada Tuhannya. Kemudian silsilah yang terakhir yaitu Aulad Ubaidillah. Kalau seandainya benar nih, anak putra-putri dari Ubaidillah itu juga ada 3. Ada namanya Basri, kemudian baru Alawi, dan ada namanya Jadid. Tapi aneh, putra-putri Basri dan Jadid dihilangkan begitu saja. Nah, inilah silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang tercatat, terekam di dalam kitab-kitabnya para ulama. Kitab-kitab referensinya kami cantumkan di dalam deskripsi video ini. Bagi yang ingin tahu nama-nama kitabnya, silahkan lihat di dalam deskripsi video ini. Sekarang mari kita renungkan nih. Tiba-tiba seluruhnya di Indonesia ini diklaim dari Bani Alawi, yang silsilahnya masih dipertanyakan. Sedangkan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW baik dari Al-Hasani maupun Al-Husaini yang bukan dari Alawi itu lebih banyak. Tapi aneh, kalau semuanya digagahi, dicaplok, dicatat di dalam Rabithah Alawiyah. Ini kan suatu hal yang sangat aneh, sehingga kita harus tahu seluruhnya. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.